pembelajaran kita berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan Elizabeth maju ke depan. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami Bapak. Memberkati setiap pikiran dan hati kami agar tertuju pada pembelajaran kami. Kau juga memberkati guru kami yang akan mengajari kami. Kau berikan ketabahan. Kami minta kami anak yang pergi dengan dosa, ampunkan dosa kami agar kami tidak dihadapkan. Puji termuliakan nama-Mu kekal sampai-sampai. Terima kasih. Oke, maafin dulu ya. Halo. Alfa Heti, Nadir, Anthony Slase, Ariel, Chelsea, Ariel, Chelsea, Cynthia, Tika, Tiffany, Elizabeth, Eric, Hadir Bu. Baja, Pedro. Mana Pedro? Nama Pedro. Absen atau sakit? Apa ya? Udah berapa hari nih? Pedro? Pedro tadi? Iya Bu. Gabriel? Hadir Bu. Gilbertus? Hadir Bu. Iskia? Hadir Bu. Ispa? Juliana? Hadir Bu. Jupendro? Hadir Bu. Kesia? Hadir Bu. Marnia? Hadir Bu. Marnia? Marnia. Mana dia? Mehana? Mikael? Hadir Bu. Natalia? Noel? Hadir Bu. Fiona? Hadir Bu. Putri? Rizky? Hadir Bu. Romuald? Hadir Bu. Stefania? Cecilia? Steven? Hadir Bu. Thomas? Rigel? Rizka? Wahyu? Hadir Bu. Yolanda? Jevanya? Hadir Bu. Oke. Materi kita minggu lalu apa materi kita? Kenali potensi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bernyanyi dulu ya. Semuanya berdiri. Ngapain milih kalau ternyata bisa dapat semuanya? Pilihanku Terus mereka hebat. Jadi bawaannya ini harus semangat ya. Tidak ada yang lemas karena makan. Oke. Berikan diri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
Materi kita pada hari ini adalah jaga konsistensi. Siapa bisa membaca satu orang? Oke, siapa bisa membacakan ini? Dengan caramu sendiri. Siapa bisa? Romuald, silakan. Selamat datang di Lembah Bulu. Sebagai pendekar, Bambu. Lenda Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habib Lob akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Siapa lagi mau membaca? Siapa lagi yang bisa membaca? Ayo. Siapa lagi? Elizabeth? Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habib Lob akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita membaca ini, jaga konsistensi. Siapa bisa menjelaskan apa itu konsistensi menurut pendapat pribadi? Apa itu konsistensi? Siapa pernah mendengarkan bahasa konsistensi? Kalau dalam bahasa sehari-hari kan konsisten, gitu kan? Sama itu dengan konsistensi. Siapa bisa menjelaskan kira-kira apa itu konsistensi menurut pendapatnya? Ayo, siapa bisa menjelaskan secara pendapatnya? Kita tidak ada perkara, oh itu salah, itu tidak benar, tidak. Semua bisa menyampaikan pendapat, tidak ada yang salah. Tetapi kita belajar bersama. Siapa bisa mengartikan apa itu konsistensi? Siapa bisa? Ini, oke, Romuald, silakan. Menurut saya, sikap konsistensi adalah sikap yang disiplin. Berarti disiplin dalam waktu, sifat, dan perbuatan. Iya, ada lagi yang bisa menambahi? Oke, ini Ibu baca. Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habib Lob akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, supaya kamu bisa mengartikan konsistensi ini, coba ambil, kita melakukan permainan. Peserta berpasang-pasangan. Sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hentikan sebentar. Bacakan. Siapa bisa? Siapa bisa? Oke, silakan. Perhatikan. Main buka kepalan tangan. 1. Langkah permainan. 2. Peserta berpasangan sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. 3. Lakukan sweet yang menang jadi A, yang kalah jadi B. 4. A mengepalkan tangan sekuat mungkin seolah sedang memegang benda berharga. 5. B bertugas membuka kepalan tangan A, bebas caranya, mau dicakar, digigit, dan lain-lain. 6. Pada ronde kedua gantian. B mengepal tangan A yang membuka, tetapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan B. Oke, Ibu jelaskan ya. Langkah permainan. Untuk B. Mana nih?
Peserta berpasang-pasangan. Sudah ada pasangannya kan? Oke. Lakukan swing. Pernah kalian berswing? Oke. Siapa menang? Yang menang jadi A. Yang kalah jadi B. Sekarang lakukan swing. Siapa yang menang? Siapa yang menang di sini? Yang menang di sini siapa, Boru? Di sini tunjuk tangan yang menang. Oke, berarti yang menang namanya si A. Oke. A mengepalkan tangan sekuat mungkin. Tahu mengepalkan tangan? Tahu. Begini, sekuat mungkin. Seolah-olah sedang memegang benda berharga. Oke? Oke? Si B bertugas membuka kepalan tangan si A. Bebas caranya, tapi bukan ini ya. Jangan sampai terluka. Bagaimana cara kamu membuka kepalan tangan si A? Oke? Tapi jangan terluka, jangan digigit ya. Itu kami guru itu sebenarnya. Ini untuk siswa kan? Jadi untuk siswa itu nggak boleh cakar-cakar. Oke? Bagaimana cara kamu, usaha kamu membuka tangan si A supaya itu terbuka? Oke? Kalau yang terbuka nanti dilaporkan, kalau yang tidak terbuka juga tidak apa-apa. Oke? Kita mulai dari sekarang. Seolah sedang memegang benda berharga. Sudah kita lakukan? Sudah. B bertugas membuka kepalan tangan A. Bebas caranya, sudah kan? Pada ronde kedua gantian. Si B yang mengepalkan tangan, yang membuka, tetapi syaratnya A tidak boleh menyentuhnya. Maksudnya di sini, si A tidak boleh menyentuh, tetapi bisa terbuka tangan si B dengan cara merayu. Tidak merayu. Tidak menggunakan paksaan. Dengan cara merayu sampai dia mau membuka kepala tangan tersebut dengan cara merayu. Oke, silakan. Ada rayuan, ada berbicara.
Itu yang pertama ya. Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Itu tadi ronde pertama. Ada tadi yang tidak berhasil sampai sekuat tenaga pun nggak mampu. Untuk A, mengapa saat B berupaya membuka A menepalkan tangannya kuat-kuat, semakin dipaksa semakin kuat. Berarti ini yang ronde pertama ya, semakin dipaksa semakin kuat. Untuk ronde kedua, pertanyaan untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepala tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak ya? Nomor 4, mana yang lebih mudah? Apakah pada ronde pertama yang dipaksa yang sekuat tenaga, atau dengan ronde yang kedua dengan kelembutan? Dalam kehidupan sehari-hari ini tentang ibu dan keluarga. Mana yang sering kita lakukan? Apa? Ronde yang pertama atau yang kedua yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar? Ronde pertama. Siapa yang bilang ronde pertama? 4 orang. Siapa yang bilang ronde kedua? Banyak ya. Berarti suka dengan kelembutan. Karena kalau kita memaksa siswa itu, kalau ibu sebagai guru, kalau dipaksa semakin melawan dia. Ramuan kok, kenapa? Kenapa kau bang? Kenapa kau terlambat anakku? Iya bu, tadi saya telat bang. Kau kenapa terlambat? Tapi sering terjadi yang ronde pertama. Itu yang sering terjadi. Akhirnya singa ke singa yang berjuang, ya kan? Kesadaran dan paksaan. Inilah konsistensi, ya. Ini yang mengepal tangan. Kebutuhan dasar, ingin dihargai atau merdeka. Dia nggak mau saya membuka ini. Saya harus dihargai, saya harus bebas. Karena ada tadi yang belum bisa membuka tangan dengan cara kelembutan, buka tangan. Ayo kita buka, tidak mau dia, ya kan? Yang selanjutnya, mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Siapa di sini suka dipaksa? Tunggu dipaksa dulu dia kerja baru mau dikerjakan. Pada dasarnya tidak ada kita yang di sini yang suka dipaksa, tapi sering dipaksa. Itu yang menjadi masalah. Tidak suka dipaksa, tapi harus dipaksa dulu baru mau dia berkembang. Jadi setelah kita mempelajari jurus yang keempat ini, semoga anak-anak ini bisa berubah, memperubah sifat yang harus dipaksa jadi tidak suka dipaksa. Supaya tidak dipaksa berarti harus misalnya mengerjakan tugas, misalnya tidak datang terlambat, memotong rambut tepat waktu. Kan yang rajin-rajin itu harus dipaksa kan? Kenapa kau potong rambutmu? Potong, kan? Itu karena dipaksa baru dipotong, ya kan? Padahal kalau dia dipanggil ke depan, yang panjang rambutnya maju ke depan, mutingnya dia nggak suka dia dipanggil, tapi dia suka melanggar peraturan. Yang selanjutnya adalah ini, kesadaran dan paksaan. Muncul reaktansi atau ini, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Contohnya di sini, pernah kalian di jalan raya ada apa, rambu-rambu lalu lintas? Hati-hati, jangan melihat ke kiri katanya. Terus kalian lihat, langsung mati tahu-tahu. Gitu kan? Itulah yang melanggar
Peraturan tadi, hati-hati, jangan membelok, kata belok, kata apa yang terjadi? Akhirnya terjadi kecelakaan, sering melanggar peraturan. Larangan jadi rekomendasi yang mengakibatkan kartu merah. Isi Maya Sono, siapa pernah seperti ini di jalan? Pasti ada kan? Apa yang terjadi setelah penilaian? Mana dia? Tamset. Ini video, tapi videonya tidak ada linknya. Misalnya nanti Ibu kirim, Ibu putar nanti, tapi kita pelajari dulu. Contoh reaktansi ini. Pada video ini, bintang Emon, contohnya nama orang ini, sudah siap-siap hendak sholat. Tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Udah siap-siap dia mau sholat. Contohnya kalian sudah siap-siap mau ke ladang. Tapi tiba-tiba mamanya, cepat ayo ke ladang, cepat. Kamu jadi malas. Udah mau pergi pun kau, tapi udah semangat kali kamu mau pergi ke ladang. Tiba-tiba mamanya bilang, cepat ke ladang. Akhirnya semangat jadi hilang. Siapa pernah merasakan itu? Berarti kamu contoh reaktansi. Nah, yang apa reaksi bintang Emon? Langsung lemas kalian. Tiba-tiba disuruh, udah semangat, udah mau bawa cangkul, hanya menunggu 1 menit lagi, langsung datang mama kita membentak dari rumah. Cek aja, ngapain lagi kau di situ? Langsung malas, lepaskan cangkul, pergi ke kamar dia. Itulah contoh reaktansi. Mengapa kalian bereaksi seperti ini? Seperti yang kalian sebutkan tadi, benar Bu. Udah semangat kali mau keluar, tiba-tiba orang mama memerintah dengan dada tinggi. Saya jadinya marah. Kenapa kalian tuh seperti itu? Kenapa jadi seperti itu sifat kalian? Ayo. Tadi kan tunjuk tangan, kalian pernah mengalami seperti pengalaman bintang Emon. Siapa yang pernah mengalami itu? Sudah mau berangkat ke ladang atau sudah mau berangkat ke suatu tujuan, tiba-tiba mamanya mengomel-mengomel, marah-marah, akhirnya tidak jadi tinggi karena bawaan kalian langsung malas. Kenapa seperti sifat kalian? Ayo. Kenapa seperti sifat kalian? Itu tadi, karena tidak suka dipaksa, tidak suka diatur, maunya kita kerja sendiri. Apakah Anda mengalami pengalaman yang serupa? Ya, jelas yang tadi sudah Ibu tanya, ya kan? Ada 10 tombol ajaib pada daya perintah dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua kebahagiaan, yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan yang kesembilan yang kesepuluh. Nah, ini berkaitan kepada diri kita sendiri. Coba tuliskan di bukumu 10 tombol ajaib. 10 tombol ajaib. Oke, jadi demikianlah materi kita tentang jurus yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Minggu depan ini tugas kita. Akan Ibu kirim nanti sama ketua kelas supaya dibaca, dan ini harus kita laksanakan di kelas 10F. Ini tugas kita. Setiap peserta mencari membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Yang kedua, seorang berperan sebagai guru, seorang berperan sebagai murid, dan seorang berperan sebagai observer.
Lakukan simulasi sesi bimbingan untuk membantu murid membangun kebiasaan tidur sehat. Oke, inilah tugas kita minggu depan. Ada nanti sebagai guru, ada nanti sebagai siswa, dan ada nanti sebagai observer atau peneliti. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri? Pas? Oke, terima kasih atas materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat siang.